Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, bertemu lagi kita di dalam persekutuan tengah pekan. Marilah kita bersama-sama sebelum kita memulai persekutuan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan tengah pekan. Tuhan, hadirlah di dalam diri kami, sertai kami, pimpin kami di dalam kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jalannya persekutuan tengah pekan ini kami panjatkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memujikan satu pujian. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Sekali lagi kita akan menyanyikan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini bersama-sama kita akan mendengar, merenungkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum kita bersama-sama meminta dan sebelum kita bersama-sama mendengar sabda firman Tuhan, marilah kita meminta petunjuk dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap berkat yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengar juga merenungkan sabda firman-Mu
Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami, melingkupi hati kami, supaya firman yang akan kami dengarkan dapat tertanam dalam hati kami, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini telah saya siapkan dan diambil dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayatnya yang ke-26 sampai ke-28 yang demikian sabda firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup seturut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini saya berikan tema hati yang baru untuk menyambut tahun baru. Nah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di tahun 2022. Kita sudah berada di awal tahun 2022. Dan artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kita sudah melewati tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan. Nah, pada saat ini kita bersama-sama belajar dari Yehezkiel, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan pencerahan atau berita kepada bangsa Israel. Nah, tetapi sebelum kita merenungkan lebih jauh makna dari teks yang bersama-sama kita baca dan juga kita renungkan, kita mau melihat 1 tahun yang telah kita lewati. Tentu tidak mudah Bapak Ibu melewati tahun-tahun ini. Apalagi kita telah 2 tahun berada di masa-masa sulit kehidupan kita terkait dengan adanya virus COVID-19. Ada banyak hal yang kemudian berubah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada masalah yang silih berganti. Bahkan karena pandemi pun banyak orang yang harus kehilangan orang tuanya, harus kehilangan sanak saudaranya, atau juga kehilangan pekerjaannya. Nah, tentu tahun-tahun ini atau 1 tahun ini menjadi tahun yang tidak mudah kita lewati. Nah, tapi sekalipun tidak mudah, ternyata kita mampu melewatinya. Semua itu karena Tuhan. Janji Tuhan bagi umatnya itu berlaku dari zaman dahulu, dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai saat ini. Janji Tuhan itu senantiasa berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah sebuah penggalan teks yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan mengutus Nabi Yehezkiel untuk memberitakan berita kepada bangsa Israel bahwa nanti Allah itu akan memberikan kehidupan yang baru bagi mereka. Allah itu akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, supaya menjadi pribadi yang lebih taat, supaya menjadi pribadi yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, tentu
teks ini itu juga berlaku untuk kita pada saat ini. Hati yang baru itu hendaknya juga kita miliki di dalam mengawali tahun yang baru ini. Oleh karena itu, mari dengan hati yang baru kita menyambut tahun yang baru ini, agar janji-janji Tuhan itu dapat digenapi di dalam hidup kita. Nah, lalu apa saja yang dapat kita lakukan supaya janji penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita? Supaya kita juga bisa melewati tahun 2022 ini dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, lakukanlah segala sesuatu itu di dalam Tuhan. Ingatlah kepada Tuhan ketika kita melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Baik itu di kantor, di pekerjaan kita, baik itu di rumah, ataupun ketika kita sedang berada di jalan, atau di sekolah, atau dimanapun kita berada. Selalu ingatlah Tuhan dan bawalah Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita. Keluarkanlah hal-hal yang positif. Bukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mari kita belajar dari pengalaman. Tentu setiap orang itu memiliki pencobaan di dalam hidupnya. Dan Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita dengan maksud dan tujuan supaya kita belajar dari pencobaan itu. Sekalipun Tuhan itu memberikan pencobaan kepada kita, tapi nyatanya Tuhan juga menolong kita melewati pencobaan itu. Nah, sehingga mari kita belajar dari setiap pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita ambil sisi positifnya. Dan kemudian kita belajar dari pengalaman itu. Supaya kita tidak terjatuh di dalam masalah atau di dalam pencobaan yang sama. Lalu yang ketiga, supaya penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah iman yang kita miliki harus selalu kita sertai dengan perbuatan. Keyakinan iman dan kehidupan doa itu harus selalu diimbangi dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, oleh karena itu, jika kita mengaku bahwa kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus, maka mari kita melangkah. Jangan takut melangkah di tahun yang baru ini. Supaya kita selalu berbuat hal yang positif untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita menyambut dan menjalani tahun yang baru ini dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan itu telah memberikan kita hati yang baru. Mari kita melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Kemudian kita juga selalu belajar dari setiap pengalaman yang telah lalu. Dan kita melangkah dengan iman di dalam Tuhan yang kita sertai dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dengan itu kita akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita di tahun ini
dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk menapaki di tahun 2022. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 dengan begitu luar biasa. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh menapaki di tahun ini. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga kami selalu belajar dari hal-hal yang telah kami lewati. Sehingga iman kami semakin kokoh di dalam mengikut Engkau. Dan di dalam menjalani hari-hari itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mengalami kelemahan tubuh, baik itu karena sakit penyakit atau karena usia lanjut. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menopang mereka, menjaga dan juga menyertai di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, di tahun 2022 ini bangsa kami dapat semakin baik di dalam menangani setiap persoalan yang terjadi. Baik itu karena bencana alam ataupun masih karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, tangan-Mu senantiasa menolong bagi para pemimpin kami untuk menjalankan bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Juga kami serahkan Tuhan, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, setiap pergumulan yang kami rasakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya, sekalipun pergumulan itu begitu menyesakkan dalam kehidupan kami, tapi Tuhan akan senantiasa menolong kami. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.